Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang pelurusan rambut. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pelurusan rambut, teknik smoothing. Kalau hari ini kita akan membahas tentang pelurusan rambut, teknik rebonding. Tujuan dari kita untuk pembelajaran ini yaitu supaya kalian dapat melakukan teknik pelurusan rambut dan kalian dapat menerapkan langkah-langkah dari pelurusan rambut itu sendiri. Oke, kita next ya. Sejarah rebonding. Rebonding atau teknik pelurusan rambut sudah ada sejak zaman dahulu. Namun, sampai dengan tahun 1996, pelurusan rambut dilakukan dengan menggunakan teknik papan. Jadi, tahun 1996, yang namanya pelurusan rambut itu dinamakan dengan teknik papan. Jadi, bukan yang namanya smoothing, rebonding. Nah, itu belum ada dari sini. Ibu akan menjelaskan tentang tahun-tahun berapa saja yang akhirnya nama smoothing atau rebonding itu keluar. Oke. Nah, untuk yang pertama, tahun 1997 sampai dengan 1999 hanya melakukan teknik smoothing, di mana hasil yang didapat belum sempurna dan tidak terlihat natural, digolongkan pada era straightener. Nah, untuk tahun ini, pada tahun 1997 ini, maksudnya teknik dari papan ini atau smoothing belum menggunakan alat, atau yang tadi Ibu bilang adalah teknik papan gitu, yang sudah diganti namanya dengan teknik smoothing pada tahun 1997. Kemudian di tahun 2000 sampai 2002 ada terobosan baru. Nah, penemuan alat catok keramik ya, keramit. Nah, kemudian di tahun 2003 sampai dengan 2005 maju lagi dengan teknik rebonding system, di mana hasil yang didapat terlihat alami dan lebih tahan lama, digolongkan pada era rebonding. Nah, pada tahun ini rebonding system sudah masuk. Jadi, smoothing yang tadinya tidak menggunakan alat pada tahun 2003 dan sampai dengan 2005 ini kemudian ada yang namanya alat catok tadi gitu, dan dinamakan dengan era rebonding. Kemudian pada tahun 2006 sampai 2007 berkembang teknik terbaru dengan nama Natural Express Rebonding. Dengan kemajuan teknologi canggih, digital turbo ion dan bionic hair dryer, dalam waktu tidak sampai 2 jam kita sudah dapat merasakan dan melihat hasilnya, dan kita sudah dapat membentuk style sesuka hati ala Natural Express Rebonding. Jadi gini maksudnya. Jadi kalau zaman dulu itu kan namanya bukan smoothing tapi teknik papan. Nah, di teknik papan ini dulu memakan waktu yang cukup lama gitu, karena teknologi belum canggih gitu ya. Terus setelah itu karena teknologi belum canggih, maka untuk pelurusan rambut ini memakan waktu yang cukup lama gitu, sampai 2 jam lebih, sampai bahkan 3 jam atau 4 jam ya, karena menggunakan alami, jadi menggunakan tangan. Nah, kemudian semakin bertambahnya tahun, di era-era selanjutnya ini makin berkembang. Jadi semakin berkembang pelurusan rambut ini, akhirnya menemukanlah alat catok itu. Nah, kemudian sekarang menggunakan alat catok. Nah, di tahun 2006 ini makin canggih dong tentunya dengan teknologi yang ada. Kemudian bisalah untuk melakukan pelurusan rambut yang tidak memakan waktu lama gitu. Jadi alat yang ditemukannya itu adalah namanya digital turbo ion dan bionic hair dryer. Nah, di sini rebondingnya terlihat lebih natural. Kalau yang biasa kalian lihat, rebonding itu kan lurus banget, terus udah gitu kelihatan rambutnya itu seperti lepek gitu. Tapi kalau misalkan di Natural Express Rebonding ini
Jadi kalian bisa membentuk rebonding sesuka hati kalian. Jadi nggak perlu yang sampai lepek banget gitu kan, terus udah gitu kelihatan seperti orang sakit gitu. Nah kalau misalkan di era 2006 sampai 2007 itu bisa kalian bentuk. Jadi misalkan ujungnya ini kan biasanya lurus banget ya gitu kan, ujung rambutnya itu biasanya lurus banget. Nah itu bisa kalian bentuk ke dalam gitu kan, terus bikin agak sedikit mengembang. Nah itu bisa kalian atur sendiri gitu. Kemudian di tahun 2007 berkembang ribbon curling with Izone gitu. Jadi makin bertambahnya tahun makin berkembang juga teknologinya gitu. Jadi makanya untuk saat ini atau untuk sekarang ini yang namanya pelurusan rambut itu tidak memakan waktu yang lama seperti zaman dulu gitu. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa kita next. Baik, kemudian ada teknik rebonding. Nah, rebonding artinya adalah suatu teknik meluruskan rambut di mana setelah dilakukan smoothing, rambut dicuci dan dikeringkan dengan tingkat kekeringan 50-70%. Kemudian rambut dicatok dengan mengakai alat. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi, bedakan antara teknik smoothing dan rebonding. Oke, bisa dipahami ya. Kita next. Selanjutnya. Nah, sebelum melakukan pelurusan rambut dengan teknik rebonding, rambut juga harus dianalisa terlebih dahulu seperti yang sudah dijelaskan ya. Nah, yang pertama itu pastinya adalah formula apa yang akan digunakan atau dipakai. Nah, ini harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi rambut klien kita gitu. Kemudian yang kedua adalah rambut regrow dan rambut yang sudah di rebonding. Jadi maksudnya yang pertama itu adalah rambut tumbuh baru dengan jenis keriting terbagi menjadi keriting kribo, kemudian keriting asli, keriting ikal, terus pengolesan krim gitu ya. Kemudian yang kedua itu rambut yang sudah di rebonding beberapa waktu yang lalu seperti di treatment terlebih dahulu gitu. Nah yang ketiga ini perlu tidaknya di treatment terlebih dahulu gitu. Nah tergantung tingkat kerusakan rambutnya. Jadi mungkin sebelum melakukan pelurusan rambut kalian itu mentreatment rambut si kliennya dulu gitu dengan cara hair mask gitu kan, supaya apa, supaya rambutnya kembali menjadi sehat. Tapi itu kalau rambutnya rusak gitu ya, jadi harus di treatment dulu. Oke, kita next. Nah, di sini ada tingkat kerusakan rambut. Nah, ini penyebabnya nih. Yang pertama itu ada kerusakan ringan. Penyebabnya dari sinar matahari, air, dan proses styling. Ada ciri-cirinya rambut terlihat kusam, kering, dan kemerahan. Kemudian yang kedua ada kerusakan sedang. Nah, penyebabnya ini adalah proses kimia. Ya, terus yang ketiga ini ada rusak parah. Nah, penyebabnya biasa dari bleaching. Ciri-ciri rambut terlihat sama ya, seperti pada kerusakan-kerusakan di atas. Nah, kemudian di sini ada jenis kosmetik pelurus rambut. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah rebonding basic. Nah, yang kedua itu retouch rebonding. Yang ketiga ada color reflection on rebonding. Terus ada rebonding on bleach hair. Terus ada rebonding on coloring hair, dan yang terakhir ada express natural rebonding. Nah, ini jenis kosmetikanya. Jadi rebonding sendiri ini beraneka ragam ya untuk kosmetikanya gitu. Jadi tidak hanya satu obatnya saja gitu. Kalau misalkan kita lihat kan kalau obat untuk keriting rambut ya hanya itu saja gitu bahannya gitu kan. Tapi kalau kalau si jenis kosmetik pelurus ini banyak gitu. Jadi banyak jenis-jenisnya dan apa yang mau kita kerjakan gitu. Jadi sesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Misalkan kalian mau rebonding basic, berarti kan kalian hanya menggunakan teknik smoothing gitu kan. Smoothing atau rebonding yang menggunakan alat cetok gitu.
Kita next ya. Oke. Kemudian di sini ada langkah-langkah rebonding basic ya. Nah, langkah-langkahnya sendiri yaitu yang pertama adalah analisa rambut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mencuci rambut. Yang ketiga adalah perlindungan. Nah, untuk mencuci rambut pastinya kalian sudah tahu ya tekniknya seperti apa gitu kan. Harus ada sedikit treatment, dan kemudian untuk mencuci sendiri itu tidak menggunakan conditioner, tapi kalian harus menggunakan sampo saja. Kemudian untuk perlindungan sendiri itu seperti kalian memakaikan anti freeze spray gitu. Jadi kayak sebelum kalian melakukan pelurusan rambut, jadi harus kalian beri dulu namanya perlindungan, atau yang biasa kalau di makeup itu adalah pelembab ya gitu. Jadi supaya rambut klien kalian itu tidak rusak atau tidak mengalami kegagalan yang cukup parah gitu ketika rebonding gitu. Kadang kan kalau yang rambutnya sudah rusak kemudian di rebonding itu bisa rapuh gitu kan. Tapi kalau misalkan rambutnya masih sehat gitu, supaya dia tetap sehat keadaannya dan tidak rusak gitu, jadi kalian sebelum memulai itu ya harus melakukan namanya perlindungan gitu, atau yang kalian kasih dengan si anti fresh spray tadi gitu. Kemudian di sini ada gambarnya ya untuk analisa rambut. Kan kemarin yang sudah kita bahas, untuk menganalisa rambut itu kita menggunakan elastisitas tes ya kan. Nah, kemudian pastinya kalian sudah tahu mencuci rambut ya kan. Kemudian yang ketiga itu perlindungan. Nah, ini seperti ini gambarnya. Jadi seperti ini kosmetika yang namanya anti fresh spray itu. Kemudian selanjutnya adalah pengolesan krim. Nah, baru deh di sini kalian mulai mengolesi krimnya. Nah, untuk mengolesi krimnya ini kalian membagi rambut dulu menjadi 4. Jadi kalian parting dulu menjadi 4 bagian, kemudian oleskan krim step pertama gitu kan pada 3 titik rambut, misalkan dari pangkal dengan jarak 1 cm dari kulit kepala, kemudian tengah dan ujung, selapis demi selapis. Kemudian ratakan krim dengan menggunakan sisir. Pastikan tidak ada krim yang menumpuk. Jadi untuk proses ini tidak boleh sampai ada krim yang menumpuk gitu. Jadi kalian harus benar-benar meratakan krimnya gitu. Jangan sampai terlihat menumpuk di satu sisi saja. Oke. Kemudian Terus kemudian selanjutnya adalah peresapan awal. Nah, peresapan awal sendiri itu seperti mendiamkan step pertama ya gitu, supaya meresap gitu. Jadi jangan kalian otak-atik lagi lah gitu. Jadi intinya kalian diamkan dulu gitu kan. Kemudian jangan sampai kalian tarik ya gitu. Jadi biarkan dia secara alami gitu, lurus secara alami ketika kalian sisir gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah smoothing. Nah, smoothing seperti ini ya gambarnya. Jadi digunakan teknik jepit atau press dengan jari tengah dan telunjuk secara perlahan. Kemudian kalian lakukan kembali selama 3 kali gitu. Nah, terus untuk pengangkatan lapisan rambut ini diusahakan supaya 0 derajat ke arah bawah gitu, agar tidak terjadi lekukan gitu ya. Nah, bisa kalian lihat kan pada gambar ya. Jadi seperti itu caranya. Terus kita next. Oke, kita lanjutkan. Nah, peresapan akhir. Oke, kemudian ada pengeringan dan dicatok. Nah, untuk peresapan akhir seperti ini. Jadi kita diamkan lagi. Kita diamkan selama 5 menit. Nah ya, jadi sehabis peresapan nanti kemudian kalian kan bilas dengan air hangat gitu. Jadi dengan air hangat tanpa sampo dan tanpa conditioner gitu. Jadi kemudian keringkan dengan handuk. Nah,
pastikan tidak ada sisa krim step pertama yang masih tertinggal di rambut. Jadi untuk proses peresapan akhir ini kalian harus diamkan lagi selama 5 menit gitu kan. Nah, setelah kalian diamkan selama 5 menit, kemudian kalian bilas, tapi tidak boleh menggunakan sampo dan conditioner. Jadi kalian bilas dengan menggunakan air hangat. Jadi seperti itu ya. Kemudian pengeringan ya. Pengeringan seperti ini. Nah, untuk pengeringan sendiri kalian jangan melakukan blow ya, blow tarik gitu. Dan jangan menggunakan sisir, cukup rapikan dengan jari-jari saja gitu. Jadi untuk hasil yang maksimal, untuk hasil yang bagus, jangan sampai kalian mengeringkan dengan hair dryer dan sisir. Jangan sampai seperti itu. Dan jadi kalian harus menggunakan jari jemari kalian saja gitu. Paham ya? Nah, kemudian ini adalah stepnya untuk dicatok ya. Kan karena ini adalah rebonding, jadi tidak hanya kalian mengepresnya dengan jari kalian doang, tapi kalian semprotkan dulu yang namanya hair recovery spray ya sebelum dicatok gitu. Jadi untuk melindungi rambut juga dari panas alat catok itu. Nah, kemudian memudahkan juga dari pencatokan ya, dan membuat rambut menjadi kilau gitu. Jadi saat kalian mau melakukan catok ini gitu, jadi jangan lupa dulu kalian harus memberikan vitamin rambutnya lagi gitu, supaya rambutnya tidak rusak dan tidak rapuh ya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dinginkan ya, didinginkan. Jadi kalian diamkan nih sehabis dicatok kan. Kalau kalian mencatok itu pastinya kondisi rambut klien kalian tuh panas ya kan. Nah, terus kalian dinginkan gitu. Kalian diamkan selama 5-10 menit. Kemudian kalian hanya boleh memakai tangan gitu, memakai jari-jari kalian gitu. Tidak boleh memakai sisir sama sekali. Nah, step-step selanjutnya kalian harus menggunakan netralizer ya kan, seperti pada pengeritingan juga ya kan. Awalnya adalah obat pengeritingnya, kemudian adalah yang kedua netralizer, supaya memberikan vitamin kepada rambut kalian ya, pada rambut klien maksudnya, maaf. Sudah itu, yang terakhir adalah pembilasan. Nah, pembilasan yang terakhir ini menggunakan conditioner. Jadi untuk pembilasan yang terakhir harus menggunakan conditioner. Nah gitu ya. Jadi kalian harus tahu step by stepnya ini, dan kalian harus paham karena di sini ada pencucian sampai 3 kali gitu untuk step rebonding sendiri gitu. Nah ini baru rebonding basic ya. Jadi kalian harus ingat ini rebonding basic, maaf. Oke, kemudian ada langkah-langkah retouch rebonding nih. Nah, setelah kalian melakukan rebonding, ya kan, pastinya kalian diberikan waktu untuk masa istirahatnya ya kan. Nanti setelah beberapa bulan gitu, kemungkinan bisa sampai 3 bulan atau 6 bulan, rambut itu akan kembali seperti semula lagi. Jadi sistemnya si rebonding basic ini ada yang tidak permanen gitu ya, atau memang sebenarnya tidak permanen gitu, tergantung dari rambut klien kalian gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian mau meretouch rebonding, nah ini langkah-langkahnya sama halnya seperti kalian rebonding ya, tapi di sini bedanya adalah kalian melakukan treatment gitu. Nah, untuk treatment sendiri ini kalian harus, kita lihat dulu seperti pada gambar ya. Kalian harus menggunakan namanya hair repair ya pada rambut yang sudah pernah di rebonding, terutama ujung-ujung rambutnya. Nah, pastikan kalian memberikan obatnya ini
cukup pada batang rambut gitu. Kemudian dipijat lembut dengan telapak tangan kalian gitu. Jadi nggak yang kalian gunakan sisir tapi dipijat sendiri pakai tangan kalian. Nah kemudian setelah itu kalian steam. Nah ya, setelah itu kalian steam selama 10-15 menit dengan suhu 30 derajat gitu. Kemudian kalian bilas menggunakan air dengan suhu stabil. Jadi airnya tidak air panas juga gitu kan, harus air yang biasa saja atau air dingin gitu. Kemudian kalian keringkan dengan hair dryer ya. Terus kalian keringkan pakai hair dryer sampai 70% gitu untuk kekeringannya. Kemudian setelah di steam, nah steamnya seperti ini gambarnya ya. Kemudian ada persiapan. Nah untuk persiapannya sama ya halnya kayak step pertama kalinya kalian melakukan rebonding. Nah untuk pertamanya itu pastinya kalian harus menyemprotkan antifreeze spray ini ya untuk elastisitas rambutnya atau kelembapan rambutnya yang akan hilang selama proses pelurusan ini gitu kan. Apalagi ini sudah yang kedua kalinya gitu kan, atau meretouch gitu kan. Kemudian pengolesan krim ya, pastinya langsung melakukan pengolesan krim. Nah di sini kan sama halnya kalian harus memparting dulu terlebih dahulu ya kan. Kemudian kalian oleskan dulu krimnya gitu kan, kemudian ratakan, jangan sampai ada yang menumpuk. Setelah itu cek relax rambut ya. Nah cek relax rambut ini kalian itu kan didiamkan dulu ya untuk krimnya supaya meresap sempurna gitu. Kemudian cara pengetesannya itu adalah sisirlah selapis rambut. Kemudian jika krim sudah meresap pada rambut akan lurus dan tidak akan kembali keriting gitu. Kemudian yang kedua itu adalah ambil helai rambut dan tarik perlahan. Rambut yang rileks akan mengikuti tarikan gitu ya. Kemudian setelah dari cek rileks rambut ini, kalian akan melanjutkan kepada bagian smoothing ya. Pada bagian smoothing, nah kembali seperti ini ya stepnya. Smoothing dengan menggunakan jari jemari kalian, jari telunjuk dan jari tengah. Nah kemudian kalian diamkan saja selama 5 menit gitu ya. Terus yang step selanjutnya itu kan bilas dan keringkan. Nah step selanjutnya itu adalah bilas dan keringkan. Nah ini kan sama halnya seperti pada rebonding tadi gitu kan. Kalian bilas dulu dengan air hangat, kemudian gak usah pakai sampo lagi dan conditioner gitu kan. Jadi ini adalah pencucian rambut yang kedua gitu kan. Kemudian kalian kalau mau merapikan boleh dengan sisir, tapi sisir yang bergigi gitu, atau sisir garpu yang jarang-jarang, atau sisir besar boleh gitu ya. Kemudian kalian keringkan dengan hair dryer sampai 50% kering gitu. Kemudian sama halnya seperti step yang di awal tadi rebonding ya. Nah untuk gambarnya seperti ini. Kemudian kan kembali lagi kalian catok ya kan. Setelah kalian keringkan 50%, kalian catok kembali ya kan. Kalian catok lurus. Nah step berikutnya kan didinginkan, didiamkan. Oke. Kemudian habis itu step selanjutnya adalah kalian memberikan netralizer. Dan yang terakhir adalah pembilasan ya, menggunakan conditioner gitu. Jadi sepertinya sama halnya kayak kalian itu memulai rebonding basic gitu ya. Nah di sini ada tes tertulis ya untuk kalian, bisa kalian bacakan. Tuliskan kembali langkah-langkah proses pelurusan rambut teknik rebonding basic di kertas folio. Nah ini ibu minta kalian mengerjakannya dengan bahasa kalian sendiri, dengan bahasa kalian yang benar dan baik dan tepat. Jadi supaya apa? Supaya dengan bahasa kalian sendiri ini kalian dapat memahaminya dan dapat diingat oleh kalian sendiri gitu. Oke? Selamat mengerjakan. Baik, kalau
tidak ada yang ingin kalian tanyakan kembali, kalian langsung kerjakan. Tapi kalau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung menanyakan langsung ke ibu ya sebelum kalian mengerjakan tugasnya gitu. Jadi kalau misalkan memang masih belum paham, silahkan tanya ke ibu langsung gitu, atau kalian mau menonton kembali video pembelajaran ini dan mendengarkan kembali penjelasan ibu, silahkan gitu. Jadi sampai di sini dulu materi kita, nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya.